Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumidi. Iya, pagi Mbak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat sekali ya Pak Sumidi. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Iya. Nah, di mana wawancara ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Oke. Ya. Langsung saja ya Pak. Iya, Jadi, iya, ya. Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasi ini dari tim, Mbak. Jadi ada tim penanganan khusus. Jadi setiap mau melakukan kegiatan itu ada tim khusus. Nah, salah satu contoh penerimaan siswa dari luar. Jadi contoh ada kelas 11 yang pindah dari sekolah lain. Ya. Nah, karena sudah kelas 11 ini otomatis sebenarnya kan ada hal yang perlu dianalisis. Nah, tim ini yang mengidentifikasi apakah anak ini diterima atau tidak. Jadi dicari tahu dulu alasan kenapa dia pindah, atau sudah ada masalah enggak. Masalahnya dilemanya gini, kalau dia diterima bisa jadi kalau dia itu bermasalah di sekolah sebelumnya kan berarti memasukkan penyakit di sekolah kita. Iya. Kalau tidak kita terima, haknya anak untuk sekolah ini kan perlu kita, ya berarti kita nggak memberikan hak. Itu cara mengidentifikasikannya. Oke. Gitu ya. Berarti cara Bapak mengidentifikasi yaitu dengan membentuk sebuah tim seperti Iya, itu ada Pak tim mutasi kalau dalam hal ini ya, betul. tim khusus untuk mengidentifikasi masalah. Baik. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita lihat dan kita timbang. Dalam setiap menghadapi masalah itu mesti ada dua sisi, gitu ya, ada dua sisi. Dan ada baik dan ada tidak baiknya. Kalau ternyata yang kita hadapi dua-duanya baik, ini tadi kan baik, memberi hak anak untuk masuk, juga menolong anak itu. Ini jadi kita lihat sisi yang baiknya ini lebih tinggi, lebih besar. Jadi kalau kita yakin bahwa keputusan ini akan menolong anak itu untuk lebih baik, ya berarti kita putuskan diterima anak itu. Jadi mengurangi risiko bahwa nanti dia mempengaruhi di sekolah, karena sudah ada pantauan dari awal ini. Jadi kita timbang dulu mana yang paling berat. Nah, kalau berat kebaikannya, ya otomatis tidak jadi dilema ya. Jadi kekurangannya otomatis kita benahi. Gitu. Berarti dengan cara menimbang Pak ya. Iya, setelah jadi, itu diambil yang lebih besar manfaatnya. Iya, betul sekali. Jadi kemanfaatan. Selanjutnya Pak Sumidi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menangani masalah ya? Iya, dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan ini harus tidak serta-merta gitu. Harus ada analisis data dulu. Jadi sebelum diputuskan ya, mengambil keputusan ini harus sudah yakin benar. Jadi sudah tahu datanya dengan baik, kemudian menganalisis, kemudian kemanfaatannya yang mana gitu. Nah kalau ini kemanfaatannya lebih besar, ya kita putuskan. Gitu. Kalau kemanfaatannya kecil, contoh kasus anak tadi ya, kalau manfaatnya bagi anak itu lebih baik, ya otomatis ketidakmanfaatan yang kecil ya itu kita hilangkan. Jadi keputusannya langsung kita tentukan kayak gitu. Berarti langkah-langkahnya yang pertama mencari data, setelah itu menganalisis data tersebut, setelah itu menyimpulkan baru mengevaluasi, mengevaluasi hasil evaluasi ini untuk menentukan keputusan. Ya, betul sekali. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik, gitu. Jadi dengan berkomunikasi yang baik dengan semua pihak, ini akan mendapatkan data yang jelas dan baik untuk mengambil keputusan. Jadi
kuncinya adalah komunikasi yang baik. Itu. Gitu. Berarti hal yang paling efektif itu komunikasi. Iya, Pak Iwan. kalau komunikasinya baik itu ya semua masalah bisa teratasi dengan Iya, baik. ya benar Ya. sekali Bapak. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ini kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi dari yang memunculkan masalah ini mesti ada kepentingan. Kadang-kadang kepentingan pribadi itu dari yang punya masalah. Contoh kasus tadi ya, anaknya sudah bermasalah di sekolah lain. Nah, kepentingan pribadi orang tuanya sekolah, tapi tidak di sekolah itu. Kalau di sekolah itu akan menjadi lebih parah, maka memaksakan harus sekolah kita. Nah, sehingga kepentingan ini yang menjadi kendala ya. Tapi dengan komunikasi yang baik tadi, insya Allah bisa teratasi. Berarti tantangannya itu kepentingan Bapak Iya, ya? kepentingan dari pribadi, kepentingan dari pihak-pihak itu. Iya. Berarti dengan cara komunikasi, tantangan itu dapat teratasi dengan baik Iya, seperti itu. benar. Iya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat seperti itu Bapak? Tidak perlu penjadwalan, ya begitu muncul masalah, kita bertindak dengan prosedur yang tadi ya. Bagaimana pengumpulan data, menganalisis, evaluasi, ya sudah. Ya pada saat itu, langsung, kecuali pihak yang perlu ditanya itu belum ada saat itu, kan berarti perlu dijadwalkan. Oke. Kalau masalahnya bisa langsung diselesaikan saat itu, ya langsung gitu. Oke. Dengan prosedur yang tadi, gitu ya. Jadi tidak memerlukan jadwal khusus Pak, langsung diselesaikan. Ya insidental aja. Ya karena kalau langsung itu kan dapat langsung menyelesaikan masalahnya, tidak tertunda-tunda. Masalahnya ya masalahnya objektif. Iya. Kalau diulur-ulur itu dampak pengaruh dari faktor lain masuk semua. Iya. Iya, pengkondisian dan seterusnya itu mesti. Iya. Benar sekali. Okay. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terutama sebagai kepala sekolah itu saya punya pembantu yang melaksanakan tugas kepala sekolah seperti Waka, kemudian teman-teman BK gitu ya, dan secara khusus otomatis kepala administrasi ini ke atas itu ya. Nah, itu ini yang teman-teman yang selalu membantu untuk mengurai masalah itu. Berarti yang membantu selama ini wakil kepala sekolah gitu Pak, ya. Terus teman BK dan Ibu Kepala TU Bu Ratna. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Satu kata aja, keterbukaan penanganan masalah. Jangan transparansi deh ya. Jadi terbuka, kita buka buka. Jadi nggak ada yang disembunyikan ya, otomatis ditutupi. Otomatis ini yang akan memudahkan kita dengan keterbukaan dan otomatis komunikasi yang baik tadi. Insya Allah aman semuanya. Ya, berarti hikmah yang dapat diambil itu keterbukaan gitu Pak. Benar. Transparansi. Iya. Jadi tidak ada yang ditutupi sehingga semua masalah itu bisa teratasi dengan baik. Benar. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Diskusi yang sangat luar biasa. Saya berharap Bapak itu di sini bisa lebih lama lagi karena kehadiran Bapak itu memberikan pencerahan dan memberikan kemajuan yang sangat pesat untuk SMA Negeri 1 Lojarat. Mudah-mudahan. Nek masalah di sini lama enggak itu ada yang ngatur udah. Jadi sudah digambarkan, jadi sudah dipetakan. Di mana itu sudah. Iya. Iya, itu. Ya harapan saya teman-teman tetap semangat melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi. Jadi tidak ada rasa iri. Kalau sudah menggeluti dengan tugasku ini itu insya Allah terus nggak pernah berpikir yang lain-lain. Ini tugasku ini ya itu ya harapan saya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah ini Pak Ali. Ya, terima kasih. Silakan. Langsung saja ya Pak Ali. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih saudari Ibu Mas Gurun yang selamat melaksanakan tugasnya sebagai guru guru penggerak, Ya. guru penggerak yang telah mewawancarai saya dengan pertanyaan yang pertama untuk mengatasi moral si anak. Begini Ibu Mas Gurun, di dalam lembaga saya SMP Islam An-Nur Al-Ghazali, suatu sekolah swasta yang berbasis di pondok pesantren. Sekolah swasta yang berbasis di pondok pesantren itu adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan lebih. Untuk mengatasi suatu moral anak, di pondok pesantren saya itu berlandaskan adalah kitab. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu menjelaskan Zukain wa khirsin wa stibalin wa burgotin wa irsadi ustadzin wa tuli zamanin. Di dalam mapel muatan lokal tersebut, di dalam keputusan pondok pesantren tersebut menjelaskan bila untuk mengatasi si anak supaya bisa berhasil di antara 6 perkara itu satu, wa irsadi ustadzin, taati, laksanakan apa yang diperintahkan oleh pesantren, apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh ustadz dan ustadzat yang berkaitan dengan moral, kalau bahasa pondoknya adalah Ta'limul Muta'alim. Terima kasih, itu. Ya, baik, luar biasa. Berarti cara Pak Ali untuk mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema moral, dilema etika atau bujukan moral itu dengan cara merujuk pada kitab seperti itu Pak Ali ya? Iya. Salah satunya kitab Ta'limul Muta'alim. Iya, itu adalah dasar hukum yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ya, luar biasa Pak Ali. Ya, selanjutnya yang nomor 2 Pak Ali, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini, jawaban saya tetap, karena SMP saya adalah SMP swasta yang ada di pondok pesantren. Dasar hukumnya adalah Al-Quranul Karim dan hadis. Bila ada suatu kepentingan yang sama dan sama-sama benarnya, kita lihat dulu manfaat dan madorotnya. Lebih banyak mana kalau pendapat ini benar, lebih banyak mana madorotnya ini. Itu kalau kita sama-sama benar. Suatu contoh. Anak itu sama-sama terlambatnya. Terlambat karena apa? Mungkin di pondok masih melaksanakan sholat duha. Menurut aturan sekolah, salah karena terlambat. Menurut aturan agama, betul karena melaksanakan sholat duha. Ini sama-sama benarnya. Mengutamakan mana? Karena pendidikan saya di pondok pesantren, maka yang terlambat dalam hukum seperti melanggar menjalankan sholat duha, maka siswa tersebut akan dimaafkan. Itu saudara Mas Gurun. Luar biasa, berarti tetap acuannya tetap pesantren ya Pak ya? Iya. Karena sekolah ini dinami pesantren begitu Pak Ali ya? Iya, dinamika pesantren dan pesantrennya itu ala diniyah wa salafiyah.
taklimul muta'alim, takzimnya kepada guru, takzimnya kepada pondok pesantren, takzimnya kepada kiai itu sangat luar biasa. Baik, luar biasa Pak Ali. Ya, selanjutnya Pak Ali, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak Ali? Kembali lagi di sekolah lembaga saya, karena berbasis pesantren, langkah yang diambil adalah dasar hukum, utamanya kurikulum Al-Quranul Hadis, Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasul. Setelah itu kita mengacu kepada pendidikan kurikulum yang diacu oleh pemerintah pusat. Itu dasar hukumnya. Langkah-langkahnya untuk mengatasi apa tadi? Mengatasi itu Pak, pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai dilema etika ketika mengambil keputusan seperti apa? Langkah-langkahnya yang diambil. Satu, permasalahan ditanya dulu kepada siswa. Punya permasalahan apa? Melanggar hukum agama enggak? Melanggar sunnah Rasul enggak? Melanggar kurikulum enggak? Kalau di antara ini tidak ada yang melanggar, hukum langkah yang diambil adalah tetap dari kiai, tingkah laku, bobot dari permasalahan tersebut. Suatu contoh, di lembaga saya yang berbasis pondok pesantren, itu yang melanggar hukum ringan, contoh seperti yang namanya sekolah, itu kan ada yang namanya mungkin merokok lah, itu sebulan sekali atau 2 bulan, itu menurut hukum, itu belum melanggar aturan agama. Maka itu kembali kita kepada dasar yang namanya taklimul muta'alim. Putusan hukumnya apa? Di dalam taklim, taklimnya bukan taklim kitab, tapi taklim di dalam pondok pesantren itu adalah aturannya dipotong gundul. Itu contohnya di lembaga saya. Itu potong gundul. Itu biar semua nanti semuanya siswa itu nanti tahu, oh itu kemarin adalah pelanggaran hukuman ringan. Pelanggar hukuman ringan. Itu langkah-langkah yang diambil pertama. Berarti di sekolahnya Pak Ali itu ada peraturan khusus seperti itu Pak Ali? Ada peraturan khusus yang berkaitan dengan pondok pesantren yang dikaitkan dengan taklimul muta'alim. Itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, berarti acuannya tetap ke tata krama, ke moral. Moral tapi moralnya kitab. Kitab, iya betul. Selanjutnya Pak Ali, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Mas Gurun, mengambil suatu keputusan itu tidak bisa kita langsung jadi selesai, tidak bisa. Kita mengambil suatu keputusan itu kita mesti pakai ilmu yang namanya step by step, ziro'an bi ziro'in, satu langkah menuju kedua langkah menuju ketiga langkah, setelah efektif sampai beberapa langkah itu baru diputuskan. Itu caranya seperti nggak bisa kita langsung punya masalah apa langsung diputuskan, itu nggak bisa. Itu kalau di lembaga saya seperti itu. Langkah, satu langkah, 2 langkah, 3 langkah, step by step, ziro'an bi ziro'in kalau bahasa Arabnya. Itu. Berarti memerlukan waktu yang cukup lama ya Pak? Memerlukan waktu beberapa hari, mungkin bisa 1 bulan lah. 1 bulan. 1 minggu, 1 langkah dulu permasalahannya apa, melangkah ke berikutnya, langkah yang kedua, minggu ketiga, melangkah ketiga, keempat, itu keputusan. Ya, luar biasa. Ini memberikan wawasan pada saya Pak Ali, wawasan yang baru karena memang sangat berbeda dengan yang ada di lembaga saya. Iya. Selanjutnya Pak Ali, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Pak Ali? Setiap masalah pasti ada tantangan. Setiap perbuatan pasti ada tantangan. Kamu berbuat baik pun pasti ada yang mencela. Kamu berbuat jelek pun
pasti ada yang mencela. Itu perbuatan apapun, yang penting kita memutuskan menurut hukum kita, hukum Islam itu terbaik, udah selesai. Kita kerja dengan niat baik. Orang itu banyak orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, itu aja. Kita nggak usah memikirkan yang lainnya. Yang penting niat kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa hijratuhu ma hajara ilaih. Niat yang bagus. Biar orang lain itu menilai jelek, nilai bagus, yang penting pokoknya hati kita tanamkan yang terbaik. Ya. Jadi tantangan tetap ada Pak Ali ya, tapi tetap fokus ke niat awal seperti itu Pak Ali. Semua orang hidup penuh dengan tantangan. Berbuat baik pun banyak yang mencela, apalagi berbuat jelek banyak yang mencela. Itu manusia itu, ya begitulah manusia di dunia itu. Itu terima kasih. Ya begitu itu. Berarti kalau di sekolahnya Pak Ali tantangannya dari mana Pak Ali? Kalau di lembaga saya, karena swasta, itu saya mengibaratkan adalah ada negara di dalam negara. Aneh kan? Di dalam negara ada negara. Kenapa? Di pondok pesantren saya itu ada yang namanya daerah Brebes. Ada yang namanya siswa dari daerah Tegal. Ada yang dari daerah Subang. Ada yang daerah Madura. Ada yang dari Jakarta. Maksud saya ada negara di dalam negara. Di dalam pondok itu, di tiap kamar-kamar, itu daerahnya beda-beda. Sehingga memakai bahasa yang berbeda-beda. Keuntungan kita dapat ilmu dari siswa. Kalau yang dari Brebes, kita tahu pakai bahasa ngapa. Kalau yang dari agak barat itu mana itu? Kita bisa pakai bahasa Sunda. Yang dari Jakarta, ada anak 3 itu pakai bahasa Betawi. Ada yang dari Madura, itu pakai bahasa Madura. Ketemu di dalam pondok pesantren, itulah kelebihan kita di lembaga saya. Berarti tantangannya karena apa ya? Karena bahasa berbanyak bagai macam suku siswanya itu. Bahkan guru pun kadang tidak paham. Pakai bahasa Sunda itu banyak yang tidak paham. Jadi berbagai macam budaya itu termasuk tantangan ya Pak? Iya, tantangan itu karena di dalam pesantren yang pakai berbagai macam bahasa. Kalau gurunya pakai bahasa Jawa, yang bahasa Sunda tidak paham, kita harus pakai bahasa Indonesia. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Ali, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada jadwal tertentu Pak Ali dalam menyelesaikan masalah? Karena jadwal saya banyak, itu saya kalau memakai jadwal memutuskan suatu masalah itu di hari Sabtu. Jadi ada jadwalnya hari sendiri Sabtu ya? itu banyak hari liburnya saya. Hari Sabtu itu keputusan saya. Hari Jumat sholat dulu, istiqoroh dulu, kita tahu permasalahannya apa, baru hari Sabtu si anak tersebut dipanggil, baru kita putuskan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis full pulang jam 4, full. Sabtu agak kosong, kadang juga ada panggilan kuliah. Minggu full ada kuliah jam 8 sampai jam 8 malam. Yang hari Sabtu itu. Berarti ketika ada satu masalah itu pasti hari Sabtu Pak Ali ya dalam pasti keputusannya itu di hari Sabtu, karena jadwal saya kosong di hari Sabtu dan hari Jumatnya kita bisa istiqoroh lebih dulu. Oh iya, baik, luar biasa sekali Pak Ali. Iya, bisa dapat saya jadikan acuan kalau misal saya itu mengambil keputusan itu harus istikharah dulu seperti Pak Ali gitu ya Pak Ali. Ya, mudah-mudahan juga seperti itu, karena dasar hukum agama itu tidak ada yang di atasnya lagi. Ya, siap. Selanjutnya Pak Ali, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ali dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya punya HP. Ya. HP, semua siswa saya beri grup. Karena rumahnya jauh-jauh. Setiap ada pelajaran apapun, saya kirim di grup.
Setiap ada masalah, itu orang tua saya WA, saya beritahu masalahnya seperti ini. Itu keputusannya seperti itu, nanti pertimbangan dengan orang tua wali murid, dengan si siswa, dengan si kiai, terus langsung kita putuskan. Pasti orang tua saya beritahu. Pasti itu saya beritahu. Saya tiap hari itu ada laporan grup yang namanya TV An-Nur Al-Ghazali. Ada TV-nya ya Pak Ali? TV An-Nur Al-Ghazali. Itu bisa menyaksikan di hari itu, utamanya di hari sore jam 4 sampai jam 6. Itu kegiatan santri semuanya. Hari apa Pak Ali? Kalau boleh tahu? Setiap sore Setiap jam hari berarti? 4, setiap hari jam 4 sampai jam 6 sore. Ini. Atau di YouTube itu yang sering dibuka. Di YouTube An-Nur Al-Ghazali itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Baik itu kegiatan di formal, baik itu kegiatan kitab, baik itu kegiatan di istighosa, sholat-sholat di masjid, ataupun kalau bahasa pondoknya setoran. Setoran suatu pelajaran, itu banyak sekali di situ. Baik, dapat saya simpulkan Pak Ali, seseorang atau faktor yang dapat membantu Pak Ali dalam mengambil keputusan itu yang pertama kiai nih Pak Ali. Ya, Kiai, wali murid, dan rekan-rekan guru seperti itu Pak Ali. rekan-rekan guru lewat grup HP. Lewat grup HP, lewat Ya. grup WA. Baik Pak Ali, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Ali petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Mohon maaf sebelumnya, kayaknya ini jawaban agak menyimpang sedikit. Apa Pak Ali? Agaknya jawaban menyimpang sedikit begini. Siswa saya itu kan dikarenakan banyak yang hafid. Banyak yang hafid. Sehingga kalau memutuskan suatu masalah, umpamanya ada siswa yang hafid, itu kadang gurunya sendiri kadang ragu. Wah, ada anak yang hafal Quran. Masuk salah segitu saja dihukum begini. Rasanya itu ndak nyaman gitu rasanya, saya sebagai guru kadang itu juga seperti itu. Mohon maaf ini pertanyaannya jawabannya agak menyimpang sedikit. Tapi mungkin kalau siswanya bukan kafid atau kitabnya belum hafal, mungkin itu dibidik dengan sistem kitab taklimul muta'alim itu tadi. Tapi kalau siswanya ditanya dulu, kamu kafid? Iya. Hafal berapa juz? Itu kayaknya kok nggak nyaman. Dia sendiri itu mungkin ngantuk karena dia tadi menghafalkan Al-Quran. Digugah, kita juga kasihan karena lebih utama Al-Quran menurut beliau dan juga menurut saya juga. Mungkin dia malamnya belajar kitab pelajaran pondok, paginya ngantuk, sehingga guru itu mau memaksa itu agak gimana gitu. Itu mohon maaf ini jawaban agak menyimpang sedikit. Ya, tidak Terima apa-apa. kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Ali, wawancara kita pada pagi hari ini menambahkan banyak wawasan pada saya Pak Ali, terutama untuk sekolah yang Pak Ali pimpin, yaitu di SMP Al-Islam An-Nur Al-Ghazali ya Pak Ali ya. Ya, Iya, Masya Allah luar biasa sekali. Saya doakan semoga di sekolah ini lebih maju Pak Ali, anak-anaknya juga lebih berprestasi, sehingga nanti dapat membawa nama baik sekolah. amin. Seperti itu Pak Ali. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juliana. Waalaikumsalam. Bu Juliana, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya kepada saya untuk mewawancarai Bu Juliana selaku Kepala Sekolah dari MI Darul Falah Bendung Rejo Brebek ya Bu Juliana. Ya, benar. Terkait tentang praktik pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah Bu Juliana. Saya langsung saja Bu Juliana. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Juliana, nah selama ini bagaimana Bu Juliana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, tentunya saya akan melihat dulu seberapa besar dampak kasus tersebut terhadap warga sekolah, mulai dari guru juga peserta didiknya. Seperti itu Bu Yuliana. Ya, seperti itu. Berarti Bu Yuliana itu mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral dengan cara melihat seberapa besar dampaknya untuk warga sekolah. Seperti itu Bu Yuliana. Ya. Selanjutnya Bu Yuliana, selama ini bagaimana Bu Yuliana menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tentunya harus memperhatikan dulu hasil dampak dari keputusan itu sendiri. Jadi apakah membawa kebaikan bagi warga sekolah ataukah membawa dampak yang kurang baik bagi warga sekolah. Tentunya saya akan memilih keputusan yang membawa kebaikan bagi sekolah kami. Ya, berarti dapat saya tangkap bahwa yang diambil Bu Yuliana itu adalah dampaknya untuk sekolah bagaimana? Ya, tentunya kita ketika mengambil keputusan harapannya sekolah akan lebih baik dengan keputusan itu. Oh iya, oke. Selanjutnya Bu Yuliana, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yuliana lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam hal mengambil keputusan. Tentunya kita sebagai sekolah ya swasta, kita juga bernaung di bawah yayasan. Maka dalam mengambil keputusan kita juga harus memperhatikan dulu keputusan kepala yayasan. Jadi keputusan tidak saya sendiri yang mengambil. Jadi kita musyawarahkan bersama dewan guru, kita juga bermusyawarah dengan kepala yayasan beserta komite sekolah juga, komite madrasah. Barulah keputusan itu dapat diambil. Ya, berarti langkah-langkah yang diambil Bu Yuliana yaitu dengan cara musyawarah dengan ketua yayasan, guru-guru, beserta komite, seperti itu Bu Yuliana ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Yuliana, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuliana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kami di sekolah ini pernah mengalami dilema etika. Jadi ada satu kasus, ada peserta didik yang masih kelas 1 pada waktu itu. Dia mengalami, bisa dibilang nakal, tapi nakalnya itu tidak selumrahnya seorang anak. Karena tingkat kenakalannya itu sudah menjurus ke kegiatan pelecehan seksual. Sebenarnya kami sebagai sekolah sempat merasa bingung juga ketika ada siswa pindahan dari sekolah lain ini. Dengan dia alasannya sama, jadi di sekolah lama dia dikeluarkan karena kenakalannya itu menjurus ke pelecehan seksual. Tetapi kami pada awalnya menerima dia itu kami sebenarnya positive thinking. Kita harus yakin kita bisa merubah anak ini untuk lebih baik. Apalagi lingkungan sekolah kita adalah lingkungan sekolah yang Islami. Namun dengan berjalannya waktu ternyata anak ini itu membawa pengaruh, lama-lama membawa pengaruh buruk juga bagi teman-teman peserta didik yang lain. Bahkan dia juga berani melecehkan temannya yang laki-laki, bahkan teman yang perempuan juga. Kami pihak guru juga sudah menegur, juga sudah konsultasi dengan orang tua, tapi karena dampaknya juga meluas, bahkan banyak wali murid yang merasa anak didiknya, anak putra-putrinya itu dilecehkan, sehingga pada akhirnya kami sebagai di sekolah, pemimpin sekolah ya juga bingung. Di lain sisi kami sebenarnya tidak ingin mengeluarkan anak karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tapi di sisi lain ada beberapa anak yang menjadi korban atas pelecehan yang dilakukan oleh si anak ini. Namun pada akhirnya ketika kami berbicara dengan dewan guru, juga komite dan juga pihak yayasan juga, akhirnya kami memilih untuk
meminta anak tersebut untuk mengundurkan diri dari sekolah karena melihat dampaknya itu terlalu besar jika anak tersebut tetap bersekolah di sekolah kami, hingga akhirnya kami memilih untuk menyuruh mereka untuk mengundurkan diri saja untuk demi kebaikan sekolah kami, juga demi kebaikan anak didik kami yang lain. Baik, kasus yang sangat luar biasa ya Bu Yana. Ya. Untuk kelas berapa Bu Yana? Baru kelas 1. Nah itu loh Bu, baru kelas 1 sudah melakukan pelecehan. melakukan hal seperti itu, Ya, Masya Allah, bahkan sangat sudah luar biasa. berani menyentuh alat kelamin temannya. Nah, berarti saya dapat menangkap dari pembicaraan tadi bahwa yang dianggap efektif yaitu bermusyawarah dengan komite dan wali murid ya Bu Yana. Ya, dan melihat dampaknya itu kan sangat luar biasa untuk teman-teman yang lain. Akhirnya anak tersebut diputuskan untuk keluar Diminta dari untuk sekolah. mengundurkan diri. Oke, iya baik. Selanjutnya Bu Yana, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangannya adalah terkadang ada terhadap keputusan yang kita ambil, terkadang dari pihak wali murid ada juga yang kurang berkenan. Misalkan di sekolah kami pernah mengadakan makan siang bersama. Pada waktu itu kami kan sekolah kami ingin menerapkan full day school pada waktu itu sebenarnya. Dan kami meminta untuk para wali murid untuk makan sehat bersama di sekolah dengan hanya membayar 3.000 pada waktu itu per makan. Tapi ternyata wali murid responnya juga sangat luar biasa. Ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang menentang. Tapi menurut saya wali murid yang menentang pun lama-lama juga akan menerima dengan bijak keputusan sekolah. Jadi tantangannya ya setiap keputusan pasti ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Ya. Dan itu berasal dari wali murid seperti itu Bu Yana. Selanjutnya Bu Yuliana, apakah Bu Yuliana memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuliana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya seperti apa? Kalau untuk jadwal penyelesaian kasus dilema etika, kami tidak memiliki jadwal. Tetapi setiap ada kasus, kami akan membicarakan langsung kasus tersebut dan mencari solusi terbaik penyelesaiannya. Jadi tidak terjadwal. Jadi ketika ada masalah langsung kita bicarakan dan diselesaikan. Cari penyelesaiannya. Luar biasa, berarti tidak memerlukan waktu banyak nih Bu Yana untuk segera menyelesaikan masalahnya. Tidak perlu. Iya. Selanjutnya Bu Yuliana, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuliana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya adalah kerjasama yang kondusif sesama antara guru, juga dengan kepala madrasah, dan tentunya kerjasama juga dengan komite dan yayasan tadi. Karena kita saling kerjasama, maka pengambilan keputusan itu menjadi lebih bijak dan lebih baik tentunya. Ya. Berarti yang membantu Bu Yuliana dalam mengambil keputusan itu adalah komite, teman guru, dan yayasan seperti itu Bu Yuliana. Ya. Yang terakhir Bu Yuliana, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuliana petik dari pengalaman Bu Yuliana mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil adalah sebagai seorang pendidik pasti pernah mengalami dilema etika. Tetapi ketika kita bisa berkoordinasi dengan baik, bisa menjalin hubungan yang kondusif dengan rekan sesama pejuang pendidikan, maka dilema etika itu dapat kita lalui bersama dan kita bisa memilih jalan yang terbaik atas suatu permasalahan yang ada.
Baik, dapat saya simpulkan bahwa pengalaman yang dapat diambil adalah ketika kita mengalami dilema etika, kita harus berkolaborasi dengan sesama guru seperti itu Bu Yana, untuk mengambil keputusan yang terbaik seperti apa. Baik Bu Yana, terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan semoga MI ini semakin maju, semakin berkah, anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang berprestasi sehingga membawa nama baik untuk sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.